السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن والحسين ثم إلى أرواح سيدنا المحاجر أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي بن علي بن شيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kajian kita yang mana sampai kepada rukun Islam yang keempat, yaitu wasaumu Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan sudah kita bahas tentang hukum puasa. Sekarang kita masuk kepada rukun Islam yang kelima, yaitu wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu berhaji ke Baitullah bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Nah, ini bagi kita yang mampu secara fisik dan materi, maka wajib bagi kita untuk berangkat. Macam orang sudah mampu, maka daftar terlebih dahulu. Karena kita tidak bisa langsung berangkat kalau di zaman sekarang. Nah, sekalipun ada uang, sekalipun ada uang, tidak bisa haji plus sekalipun yang 250 juta sampai 300 juta, itu memakan waktu sekitar 3-5 tahun. Jadi kalau ada orang yang menawarkan tahun ini juga berangkat, itu bukan haji plus tapi furada. Visa furada itu untung-untung nasib. Untung-untung nasib berangkat memang di tahun itu, tapi fasilitas yang didapatkan lebih baik haji reguler dibandingkan furada. Di tahun ini aja berapa banyak haji-haji furada, visa furada itu tidurnya di sebelah toilet. Kemenangannya berangkat di tahun itu juga, tapi fasilitas nggak ada. Mau ke Arafah bingung, nggak ada kendaraan.
mengantri, berjalan kemana-mana. Tidak ada yang mau bawa, karena fasilitas memang tidak ada. Kebanyakan, walaupun ada juga yang visa furada, yang mana fasilitasnya bagus, tapi lebih banyak yang mana tidak ada fasilitas dibandingkan fasilitas ada. Kalau furada tahun itu juga berangkat, tapi biayanya berapa? 350 sampai 400 juta. Bukan sedikit uang, satu rumah tuh. Kita beli tanah 150 juta, bangun 200 juta, jadi rumah tuh. Harga satu rumah tuh. Bagi kita yang udah mampu nih, udah ada tabungan. Sekarang kan kalau mau daftar, kalau tidak salah 25 juta 500. Udah ada uang segitu, daftarkan langsung. Jangan nak tunda-tunda, nanti lalu tunggu terkumpul. Kita daftar sekarang, berangkatnya bukan sekarang. Kalau sekarang 15 sampai 20 tahun. 15 sampai 20 tahun. Kalau tahun 2000 masih 3-4 tahun lagi berangkat. Tahun 2000 tuh. Tapi kalau sekarang enggak. Kalau sekarang enggak, lama berangkatnya. Makanya kalau nak daftar dari sekarang kapan lagi? Nunggu tua kalau nak daftar. Dari sekarang daftar memang. Nanti kita tinggal menabung sedikit demi sedikit aja, enggak berat. Kenapa enggak berat? Karena masih 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi baru kita melunasi daripada sisa pembiayaan haji. Nah, misalkan 10 tahun atau 20 tahun lagi biaya haji itu 60 juta misalnya. Berarti kurang berapa? 35 juta. Nah, itu kan bisa kita tabung. Kita nabung sehari 200, sebulan 250 ribu, 250 ribu, sekali kan 12, 3 juta. 3 juta kalikan setahun 10 tahun 30 juta. 14 tahun 45 juta. Lebih daripada cukup bahkan untuk melunasi biaya haji dan juga untuk sango kita. Pegangan uang untuk kita yang untuk belanja, beli oleh-oleh segala macam. Cukup. Kan tidak berat 250 ribu sebulan. Kita sisihkan rezeki kita. Tapi daftar dari sekarang. Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Makanya hukum-hukum haji ini ada hukumnya. Hukum haji itu ada 5. Pertama, fardu ain. Wajib bagi setiap muslim. Tapi dengan syarat, muslim itu pertama, Islam. Dia beragama Islam. Kedua, baligh. Kedua, baligh. Ketiga, akil. Berakal. Orang gila tidak diwajibkan. Kalau orang gila tidak diwajibkan. Bahkan puasa tidak wajib orang gila itu. Bahkan ketika dia sadar sembuh dari gilanya, tidak wajib bagi dia mengqadha daripada puasa yang ia tinggalkan. Tidak wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan, cuman dikatakan oleh para ulama mustahab saja, disunnahkan, dianjurkan untuk dia mengqadha puasa Ramadan yang pernah ia tinggalkan sewaktu dia gila. Jadi syarat yang ketiga, akil, berakal. Islam, baligh, akil, berakal. Yang keempat, hur, merdeka. Bukan seorang budak. Alhamdulillah di zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi. Kita semua merdeka. Sudah tidak ada perbudakan lagi. Yang kelima, yang terakhir adalah itaqah, mampu. Mampu di sini secara materi dan juga secara fisik. Ketika dia mampu secara materi tapi fisiknya tidak memiliki kemampuan, tidak wajib dia. Tidak dihukumi fardu ain. Kalau dia tidak menunaikan ibadah haji, maka tidak berdosa bagi orang itu. Tapi kalau ada orang Islam dia, baligh dia, berakal dia, lalu merdeka dia, lalu mampu dia dari segi materi dan fisik, tapi tidak mau menunaikan ibadah haji, tidak mau mendaftar haji sampai dia meninggal, padahal dia mampu terpenuhi syarat-syarat itu, sedangkan dia hukumnya fardu ain, dosa dia dapatkan,
dosa. Maka kalau haji ini jangan nak takut-takut. Ini banyak orang haji ini takut. Kenapa? Karena dengar-dengar cerita tu. Nak lebau lah. Di apa ni kata orang, ditolakkan lah, diinjak lah. Gara-gara dosa dia. Jangan-jangan dengar-dengar cerita seperti itu. Benarkan daripada niat kita ketika berangkat haji dari tanah air ini. Insya Allah selamat di sana. Tidak mungkin Allah menyulitkan hambanya untuk menjalankan ibadah. Tidak mungkin. Cuman selamat di sana jaga lisan nih. Jangan nak ngata orang. Kok dah selamat sana? Biasanya tidak langsung. Biasanya. Itu tunai langsung dibalas tu. Kadang baru dalam hati ya ni. Baru dalam hati dah. Makanya saya punya kenalan itu, dia ngeluh masakan yang dimakan. Apa masakan macam ini? Benar tak kebagian makanan dia. Kelaparan seharian. Bingung dia. Kok bisa dia kelaparan? Setiap dia mau mengambil. Kalau di sana di Arab itu ada kontainer-kontainer, kok musim haji itu satu kontainer isinya makanan aja. Itu mengatakan apa? Sabil, sabil, sabil. Asal kita mau ambil. Setiap dia mau ambil habis. Padahal belum pernah namanya itu dibagikan habis. Buah-buahan satu kontainer udah berbungkus begini. Macam-macam. Anggur, apel, segala macam. Jeruk. Nggak kedapatan. Cuman gara-gara apa? Ngate, apa masakan macam ini nih? Oke, kalau selamat di sana, jaga aja lisan. Jangan takut. Jangan nak dengar orang berat. Kau banyak dosa kena lebau tuh. Semua malaikat. Jangan ngamput tuh. Jangan nak percaya macam itu. Akhirat itu menakutkan kita sehingga kita berat untuk menunaikan perintah Allah. Apa kita takutkan? Allah itu tidak mungkin zalim sama kita. Allah itu kalau kita mau bertobat, terbuka Allah. Kapan ya kita mau bertobat kepada Allah? Kenapa harus takut kepada Allah? Allah bukan Tuhan yang zalim. Tidak mungkin Allah itu zalim sama kita. Apalagi menyusahkan kita dalam menunaikan ibadah kepadanya. Seperti menunaikan ibadah haji. Jadi jangan ada takut. Daftar sambil kita menunggu kapan keberangkatan kita. Kita sambil berdoa mudah-mudahan dimudahkan atau disegerakan untuk menunaikan ibadah Pak, kalau udah kita dipanggil sama Allah, sekalipun mustahil, tidak mustahil bagi Allah. Saya punya keluarga Pak, daftar tahun ini, belum berapa lama sebelum Covid, daftar tahun ini, tahun depan diberangkat. Reguler Pak, haji reguler bukan haji plus. Subhanallah, kalau orang udah ditetapkan oleh Allah menjadi tamu Allah, tidak ada yang bisa ngalangi. Sampai dia tuh berbolak balik ke depan tuh. Macam tak percaya, takut salah. Pak, benar ke? Saya berangkat tahun haji nih. Tunjukkan nomornya itu kan. Betul? Ini nomor istri bapak juga kan? Iya. Tahun ini Pak? Iya. Pak, saya ini baru daftar tahun lalu. Tapi keluar nama bapak nih Pak. Allah punya kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang Allah selipkan ya tuh. Nama tu geserkan sama Allah. Entah manusia tu salah ketik gitu. Dia naik. Mana caranya Allah macam-macam. Caranya Allah macam-macam. Kita ya kadang salah transfer. Nak transfer 500.000. Tetekan 5 juta. Baru telepon, salah aku transfer. Kirain lagi 4,5 juta tuh. Kita tetekan aja jari itu 01 berubah nilainya. Berubah nilainya. Allah punya kuasa. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka kita semua ni harus ada usaha dulu. Kita berusaha mendaftar. Jadi jangan nak mimpi kita tidak daftar, tunggu Allah yang undang aku, kata dia. Tinggal teriakkan dia, sadar jangan nak mimpi yang mana tanpa kita mendaftar tiba-tiba ujuk-ujuk kau tu mau berangkat, atau tanpa kita menabung dengan niat yang kuat untuk berangkat haji akan menjadi tamunya Allah. Berusaha
dan bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum haji yang pertama fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Kalau memenuhi syarat muslim, baligh, berakal, merdeka dan mampu, maka wajib. Yang kedua fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu cukup satu orang di kampung misalnya, daripada muslim berangkat sudah cukup. Kapan nih? Misalkan orang menunaikan haji itu di Ka'bah, di Mekah itu sepi, dan kita tujuannya berangkat untuk meramaikannya, maka dikatakan oleh para ulama hukum haji ini fardu kifayah. Maknanya tidak setiap muslim diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Jadi kalau ada satu kampung yang udah berangkat udah cukup, yang lain gugur kewajibannya. Fardu kifayah itu yang kedua. Yang ketiga sunnah. Terhadap siapa haji itu sunnah? Yang mana anak-anak kecil yang belum Jadi kalau ditanya boleh enggak budak kecil itu haji? Boleh. Hukumnya sunnah. Macam anak kecil solat, boleh enggak? Boleh. Dapat pahala? Dapat. Asalkan memenuhi syarat-syaratnya. Bahkan anak kecil yang belum baligh boleh jadi imam. Ini kadang nih keterlaluan juga pengurus masjid nih. Udah kawin belum dia nih? Belum kawin, tak boleh jadi imam. Dari mana pula tentukan syarat jadi imam itu harus kawin dulu? Kena yang buta kayu, yang udah kawin bercucu, ada yang belum kawin masih muda. Fasih, pintar, tahu hukum-hukum solat. Asal nak kita biarkan dah tua bangka tak tahu hukum itu jadi imam? Tidak mungkin. Syarat itu boleh dipakai kalau dalam kondisi. Contoh, ada dua orang nih. Ini bacaannya sama-sama bagus. Siapa lebih didahulukan? Di sini dilihat. Siapa yang mana lebih mengerti hukum solat? Ada tak bacaan bagus tapi buta kayu hukum solat, Pak? Kiraannya Allah sedayu, hati senang. Banyak rukun solat sama sunnah solat bingung seorang imam tu. Banyak, Pak. Saya pernah solat, suara luar biasa cantik. Lupa tasyahud awal. Imam mengingatkan, subhanallah, balik lagi turun dia. Udah. Saya langsung mufarakah, memisahkan diri dari imam. Kenapa? Solatnya imam udah batal. Kalau kita ikuti, solat kita tidak sah. Wajib kita ngulangi. Daripada saya ngulangi 2 kali, bagus saya memisahkan diri dari imam. Saya tinggal melanjutkan sendiri, tidak perlu saya mengulangi daripada solat saya. Dan saya tetap mendapatkan pahala daripada solat berjamaah. Simple. Ini banyak juga nih, imam bagus bacaannya, luar biasa kiraannya. Tapi hukum solat dia tak tahu. Mana yang rukun, mana yang sunnah. Sunnah lalu terbagi 2, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Lalu hal-hal yang membatalkan daripada solat apa, hal-hal yang dimakruhkan dalam solat apa. Banyak yang tidak mengerti. Dahulukan orang yang mengerti hukum solat. Sama-sama berilmu juga. Siapa yang kita dahulukan? Yang mana yang lebih tua? Yang udah menikah. Siapa di antara itu udah menikah nih? Sama-sama udah kawin. Baru kita siapa yang lebih tua? Sama gak umur? Misalkan sama gitu. Ini misal ya. Sama gak umur? Maka dilihat apa? Yang mana siapa yang lebih dulu masuk kepada Islam. Kalau dia bukan muslim dari lahir, ini boleh kita pakai. Dari segi umur, dari segi kawin apa belum. Tapi syarat untuk menjadi imam tidak ada harus sudah kawin. Jangankan yang udah kawin, yang belum kawin, budak kecil belum baligh jadi imam boleh. Misal kiraannya bagus. Sedangkan imam-imam yang lain nih, qiraah Fatihahnya, bacaan Fatihahnya ditangguhkan. Ain dibilang alif. Seharusnya alamin dibilang alamin. Mustaqim, mustaqim.
Ini kan lintang bukang, makhraj hurufnya. Tapi ada budak kecil belum balik, umur 10 tahun misalnya. Tapi qiraatnya bagus, tahu hukum solat, maka boleh dia jadi imam. Sekalipun belum begitu juga anak kecil yang belum balik ketika akan menunaikan ibadah haji, maka hukumnya adalah sunnah, tidak wajib bagi dia. Jadi anak-anak itu yang belum balik kalau melakukan ibadah ada pahala untuknya. Tapi kalau mereka meninggalkan ibadah perintah Allah yang diwajibkan, tidak ada dosa bagi mereka. Nah, itu anak-anak. Lain kalau kita kalau mengerjakan daripada perintah Allah berupa kewajiban yang Allah berikan kepada kita, maka kita mendapatkan ganjaran pahala. Tetapi kalau kita meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah, maka dosa yang kita dapatkan. Nah, jadi jangan nak dipikir anak kecil tu, dah lah. Apalagi mereka solat ni, paling sering saya ni, ngelihat ni, bagus-bagus budak-budak di solat. Datang yang tua ni, budak kecil itu yang ada di saf itu tu, yang cut dipindahkan saf 3 misalnya. Dia masuk solat itu, tak boleh, haram. Jangan dipikir anak kecil itu tidak sah solatnya. Kalau dia sudah tamyiz, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, udah bisa cebok sendirinya, udah bisa makan dengan sendirinya, bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang tidak. Kalau dikasih arang yang baru dibakar sama kue, dia memilih kue. Ini udah bisa membedakan mana yang bahaya sama mana yang tidak. Itu udah tamyiz, boleh dia solat. Dan solatnya kalau memenuhi rukun, benar wuduknya, benar sah. Kalau kita melakukan seperti itu, kita zalim kepada dia. Dan ingat, orang tua tidak memiliki hak atas saf anak kecil yang sudah datang terlebih dahulu. Misalkan saf pertama ni tak penuh, isi anak kecil untuk penuhkan. Tiba-tiba datang rakaat kedua orang dewasa, lalu kadang ni pindah belakang kau, dia pergi solat, batal lah pindah belakang. Siapa yang mengajarkan kau macam itu? Maka orang yang seperti anak, saya mau tanya, siapa yang mengajarkan seperti itu? Menyuruh anak kecil membatalkan solat, pindah ke belakang. Itu zalim, dituntut sama Allah nanti kelak di yaumul qiyamah. Kita tidak punya hak atas saf anak kecil, sekalipun saf anak kecil itu di depan. Karena dia lebih berhak, dia datang terlebih dahulu. Lain, kalau sama-sama nih, ini bakal penuh nih 3 saf. Maka saf pertama dewasa, saf kedua dewasa. Baru belakangnya udah saf dewasa penuh, yang depan penuh oleh dewasa, baru anak kecil. Begitu aturannya. Tapi saf pertama belum penuh, lalu diisi anak kecil, boleh. Tak apa-apa, saf isi. Lalu dewasa rakaat kedua baru datang, lalu nak mindahkan saf anak kecil, tak boleh. Dari mana hukumnya? Ini banyak terjadi, Pak. Banyak yang terjadi seperti itu. Kadang lebih gila itu diangkat budak tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niat kau solat tapi merusak solat orang lain. Ini tidak boleh. Ini kita harus mengerti. Jadi anak kecil kalau melakukan ibadah yang Allah perintahkan, ada ganjaran pahala yang ia dapatkan. Dan kalau dia meninggalkan perintah Allah, tidak ada dosa untuknya. Hukum haji yang keempat, makruh. Kapan hukum itu menjadi makruh? Kalau kita berangkat mengancam keselamatan kita. Mengancam keselamatan kita. Bahaya nih. Kalau berangkat, misalkan lagi ada perang. Ini kalau berangkat nih, kemungkinan bisa ditembak pesawat kita. Mengancam keselamatan kita. Berangkat itu makruh. Lebih baik tidak berangkat, dikatakan oleh para ulama. Ini hukum yang keempat. Yang kelima, haram. Kapan hukum haji itu haram? Hajinya seorang wanita tanpa mahram dan tanpa restu daripada suami. Hati nih ibu-ibu nih.
Kalau berangkat haji, jangan mentang-mentang duit dia, misalkan istrinya bekerja atau dia dapat warisan, lalu dia daftar haji tanpa izin daripada suami, maka hukumnya bukan pahala yang didapatkan, tapi dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang istri sekalipun pergi ke tempat yang baik, harus dengan izin daripada suami. Contoh, pergi ke majlis ilmu aja. Pergi ke majlis ilmu aja, izin dengan suami, jangan tak. Kok dipikirkan tempat baik kan? Kalau suami tidak diizinkan, tidak usah pergi. Diam di rumah. Layani daripada suami, itu lebih afdal. Jangan khawatir. Pahala yang diberikan oleh seorang wanita ini kepada wanita oleh Allah ini sangat besar. Yang tidak didapatkan oleh laki-laki. Bayangkan berapa pahala yang didapatkan itu ketika seorang wanita menyusukan daripada anaknya. Itu seperti pahala haji, seperti pahala puasa, solat di malam hari dan puasa, dapat pahala haji. Setiap menyusukan daripada anaknya yang menyusui dirinya. Laki-laki dapat enggak? Ada. Perempuan nyaman ya, nyodorkan susunya, diminum oleh anaknya. Itu kalau masih kecil terus menerus tuh. Pagi, siang, sore, malam. Laki-laki tidak bisa. Jadi maka wanita tidak usah, alamak enak laki-laki. Yang mana dia bisa melakukan ini dan itu. Ini pernah ditanya. Seorang wanita pernah bertanya kepada Nabi. Yang mana para laki-laki itu pergi berjihad, sedangkan mereka tidak. Apa kata Nabi SAW? Kalian mengurusi suami kalian, anak-anak kalian, rumah tangga kalian, itu seperti kalian berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak juga keutamaan yang Allah berikan kepada wanita yang tidak didapatkan oleh laki-laki. Seperti apa? Seorang anak yang mana lebih memuliakan daripada ibunya. Sampai Rasulullah ketika ditanya tentang bakti kepada orang tua, yang disebut pertama siapa? Ibu. Sampai 3 kali baru disebut ayah. Jadi wanita tak usah iri. Banyak juga keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Makanya ketika akan pergi seorang wanita, wajib untuk minta izin kepada suami sekalipun melakukan ibadah. Seperti taklim nih, wajib izin. Suami bilang tak boleh kau keluar. Keluar bukan pahala yang didapatkan, tetapi murkanya Allah, laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga haji. Kalau seorang istri pergi haji tanpa izin daripada suaminya, maka hukum hajinya adalah haram. Makna haram, berdosa daripada wanita tersebut. Ini 5 hukum daripada haji. Fardu ain, fardu kifayah, sunnah, makruh, dan juga haram. Ada yang mau bertanya? Enggak? Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau saya pernah mengikuti salat dengan ustaz yang memimpin di imam sebelum dia menjalankan kewajibannya, mengingatkan kepada seluruh jamaah bahwa yang mengulangi dia bahwa karena harus di pinggir. Harus di pinggir. Jadi mungkin maknanya tidak boleh di tengah antara yang sudah dilaksanakan. Jadi harus di pinggir. Jadi bagaimana? Ini mengerti, makanya pentingnya imam mengetahui hukum. Jadi jangan kita bilang saf depan belum penuh, suruh kadang nih di saf keempat suruh. Jarak aja dari saf pertama ke 3 ke 4 anak kecil ditaruh. Salah. Biarkan anak kecil mengisi saf depan yang masih kosong itu. Seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau ada dewasa dulu mengisi yang depan. Tidak boleh anak kecil. Misal kalau dewasa ini banyak, anak kecil langsung maju ke depan. Ini boleh dikasih tahu.
belakang. Gitu. Nah, boleh diberitahu seperti itu. Tapi nggak ada. Misalkan dewasanya cuma 8 orang. Kan ini kan berapa nih? Ini ada berapa orang bisa sop? Hah? 16. 8 orang. Separuh masih ada. Ada anak kecil 5 orang. Boleh suruh isi sop depan. Kalau saya sholat kadang terlambat, orang udah komat, ada anak kecil di sop kedua, kalau di gang saya suruh depan. Isi. Masih banyak. Masih banyak sop depan tuh masih kosong. Lain kalau sop depan itu udah penuh. Jangan, ini lebih gila lagi apa? Suruh pojok sekali. Jadi terpisah dari sop. Ini ngajarkan yang tidak baik. Yang mana memutus sop. Orang tengah di sana. Jangan kalau dalam sholat jangan dipisahkan. Budak kecil sana satu sana. Jangan seperti itu. Saya pernah ngelihat tuh. Saya pernah ngelihat. Ya kalau mereka ribut ya bilangkan. Namanya anak-anak. Jangan kita paksakan anak-anak itu jadi dewasa. Ini kita nih mau nih anak-anak langsung jadi dewasa. Kan coba renungkan, kita dulu lebih ipret lagi kali. Lebih nakal kali. Kita harus paham, jangan paksakan anak-anak harus cepat menjadi. Bilangkan, kalau mereka biasa ribut itu biasa. Kita yang harus bijak. Jangan langsung diancam habis itu. Kalau kau datang ke masjid, awas kau ya. Masuk dalam kamar mandi tuh. Takut budak dua. Cawan jadi. Sampai tidak mau ke masjid. Anak saya pernah ngalami itu, Pak. Saya tegur seksi ibadahnya. Saya tegur, Pak. Bayangkan anak saya enggak. Kenapa nih? Akhirat itu diceritakan saya. Itu saya datangi langsung. Ajaran siapa? Ustadz siapa yang kau sebutkan, saya datangi. Siapa yang ngajarkan kau? Ngatukan, tidak ada. Tidak boleh seperti itu. Akhirat itu anak kecil yang seharusnya menghidupkan daripada masjid dari sejak dini, mereka takut ke masjid. Dewasanya macam mana? Dari kecil lah kita biarkan mereka berada di masjid, senang di masjid. Coba kalau pengurusnya baik, ramah, tamah, semangat waktu sholat tuh, mau pergi masjid cuma enggak aku belakang baji tuh. Betul apa? Saya mengalami ini anak saya, Pak. Trauma, Pak. Trauma. Bisa sampai saya bilang apa? Masih tidak mau anak saya bilang apa? Saya panggil orang itu datang ke rumah untuk minta maaf sama anak saya. Anak saya masih kecil, umur 3-4 tahunan lah. Minta maaf. Biar hilang daripada traumanya itu. Baru setelah itu anak saya ini mau ke musalla ini, ke masjid. Bayangkan, jangan biasakan kita mengancam anak kecil seperti itu. Ribut itu biasa. Kita maklumi namanya anak-anak. Kecuali macam bapak-bapak nih. Sholat ribut. Ini yang aneh. Kita yang udah dewasa nih ribut. Ini yang aneh. Kalau anak-anak kan ya kita maklumi. Karena jiwa mereka masih anak yang mana senang bermain masih. Tinggal kita bilangkan baik-baik. Pakai strategi dah. Bagaimana agar mereka mengerti. Kadangnya anak-anak dilihat ada yang perlu pendekatan yang mana lemah lembut. Seperti apa? Kalau tidak ribut nanti dikasih permen. Misal pengurus seperti anak-anak tuh kadang tuh model begitu mau dia. Tidak ada ribut dia. Kalau ada satu ya ribut, awas semua tak dapat permen. Dia pun ngancam kawan-kawan, wah kok ribut tak dapat permen gitu nih. Diutangkan kawan kalau ada yang ribut tuh agar dapat permen. Itu bijaknya daripada pengurus saja. Seperti itu. Paham Mbak ya? Ada yang mau tanya lagi? Baik Pak, tapi agak di luar tema Pak ya. Apa itu? Masalah sholat juga. Salah satu syarat sholat adalah suci dari dan bagaimana
cara sholat orang yang yang sakit sehingga dia membawa selang lewat jalan kucing terus dibawa terus kan akhirnya kan itu membawa najis. Jadi bagaimana cara sholatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kami pernah sholat beberapa kali di masjid ini Al-Manar Pak Nurani. Itu rukunnya lama, sujudnya lama. Waktu kita saya dalam hati buruk loh, enggak buruk. Saya coba membaca surat Subhanallah sampai 17 kali baru Allah. kalau boleh dicoba Al-Manar di Nurani itu boleh. Rukunnya lama, sujudnya lama. Nah itu apa yang kita baca itu aku batin saya Pak. Nah, mau maaf ini Pak. Ya, terima kasih. Orang sakit yang pakai selang kencing, bagaimana cara sholatnya, terutama berwuduknya? Ini dihukumi seperti orang beser. Kenapa? Mengalir terus itu. Selang ada cairan keluar kan, mengalir terus. Ini dihukumi seperti orang beser. Tata cara orang beser berwuduk dengan orang yang normal berbeda. Kalau kita yang normal bukan beser, mau kapan dia wudhu boleh, sekalipun belum masuk waktu sholat. Bahkan kita boleh yang mana sholat asar misal dengan wudhu di waktu wudhu, asalkan wudhunya tidak dia sholat duhur nih, wudhunya tidak batal sampai asar, lalu dia sholat asar dengan wudhu sholat duhur, boleh tidak? Boleh kalau kita normal. Tetapi untuk orang yang beser, nah, dia harus berwudu ketika udah masuk waktu sholat. Udah masuk waktu sholat, baru dia berwudu. Kalau dia berwudu sebelum masuk waktu sholat, maka tidak sah wudunya. Kalau dia sholat, tidak sah sholatnya. Jadi orang yang seperti itu dihukumi seperti orang beser. Wudu dia terlebih dahulu, wudu udah masuk waktu, dan ingat, wudu tadi hanya bisa untuk satu kali sholat fardu. Misalkan maghrib nih kan, azan Allahu Akbar, azan masuk, daripada waktu sholat udah, dia berwudu, lalu sholat maghrib. Masuk waktu isya, kata dia apa? Nggak ada aku kentut nih, apa? Wajib dia wudu lagi ketika akan sholat isya. Jadi satu wudu hanya untuk satu kali sholat tapi boleh dia mengerjakan sholat sunnah sesudahnya. Misalkan habis sholat maghrib, habis itu dia mau mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib, boleh nggak? Boleh. Tapi nanti masuk waktu isya, mau mengerjakan fardu isya, harus wudhu lah. Itu membedakan tuh, anak itu. Itu pertama. Lalu kedua, apa tadi? Pertanyaan kedua. Hukumnya makruh. Rasulullah itu pernah murka kepada Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, karena lama daripada sholatnya, membaca surah-surah yang panjang. Apa kata daripada Sayyidina, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ada di antara kalian yang menyusahkan orang, yang menyulitkan orang, yang membuat enggan orang untuk melakukan ibadah. Memerah wajah Rasulullah. Gara-gara apa? Yang mana sahabat membaca ayat yang begitu panjang sehingga ada makmum yang mufarakah, memisahkan diri dari imam, lalu dia dikatakan innahu munafik. Sesungguhnya orang yang memisahkan diri dari imam itu munafik. Tak terima dia dikatakan munafik, dia ngadu kepada Nabi. Nabi pun berkata, inna minkum munaffarin. Itu sampai 3 kali dengan muka yang merah menunjukkan kemarahan. Di sini menunjukkan dilarangnya kita memperlama daripada sholat. Kalau kita kalau nak seorang silakan, nak sejam bersolat, tak ada masalah. Kalau sendiri seperti sholat sunnah, seperti sholat tahajud, sholat witir, sholat qiyamul lail, mau lama tak ada masalah. Tapi ketika berjamaah jangan. Betul, jangankan Pak Haji, saya pun kena di Masjid Manar. Saya mufarakah langsung. Saya mufarakah. Saya pikir ketika ruku ya sujud pun sama. Oh begitu sujud yang pertama langsung saya mufarakah. Berarti ini memang lama. Mufarakah itu diperbolehkan.
Bayangkan Pak, saya bangun ya dari sujud tuh macam berkunang-kunang mata saya. Nampak bintang-bintang tuh. Saking lamanya. Apa yang tua? Bisa-bisa ngambang loh yang tua. Hah? Lama betul kata Pak Haji Asrori. Saya pernah ngalami itu. Ini tak boleh. Ini makruh. Ini bisa menghilangkan pahala jemaah yang harusnya didapatkan oleh kita. Maka yang seperti ini jangan. Maka betul. Jangan dah. Kalau saya bilang apa? Pak Haji Asrori nyuruh ke sana, jangan. Nanti bukan apa nyoba, akhir sholatnya tak khusyuk. Udah tahu mesti jangan disebut, jangan pergi sana. Sholat tempat lain. Akhirat nanti berutuk. Ya Allah, tidur ke imam nih. Dalam hati itu. Emang betul lah, cuman makruh, jangan lama. Macam kita aja, imam sujud kadang tuh di sujud terakhir lama kan? Di sujud terakhir lama tuh. Kalau berjemaah jangan, makruh. Jangan nak lama-lama. Cukup baca yang sepantasnya aja. Kalau doa pun jangan nak banyak-banyak. Ini doa macam-macam tuh. Orang pun ada itu, ya Allah kapan berdiri ini? Nggak usah. Kalau sholat sendirian, doanya sekedarnya saja. Di sujud terakhir itu. Bangun. Lain kalau kita sholat sendirian. Seperti sholat sunnah, nak panjang sujudnya, sujud terakhir itu tidak ada masalah. Nak banyak doanya tidak ada masalah. Tapi berjemaah jangan. Bahkan lebih daripada 15 kali tasbih lamanya, hukumnya adalah makruh. Hilang pahala jemaah yang seharusnya kita dapatkan. Kita kan tidak mau seperti itu. Bayangkan sujud yang lama ya tak boleh, apalagi rukuknya, sujudnya, model macam itu. Allahu Akbar. Itu menyusahkan daripada makmum. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Thank you.